Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita kembali lagi dalam pembelajaran daring, ya, yang mana kali ini sebelum memulai beserta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf Silva. Ya, semoga amalan-amalan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah, ya, dan menjadi amalan-amalan yang bisa menjadikan kita semakin hari semakin meningkat rasa ketakwaan kita kepada Allah, rasa iman kita kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, ya, namun di bulan Syawal sampai bertemu ke Ramadan yang akan datang. Baik anak-anak, langsung saja kita hari ini akan mempelajari bab 13 pada poin ilmu tajwid, ya, yakni ilmu yang mempelajari dengan tujuan agar membaca Al-Quran kita semakin baik, ya, bacaannya, kefasihannya, makhorijul hurufnya tepat, ya. Dan momen kali ini kita mempelajari tentang hukum nun sukun atau tanwin dan hukum nun sukun. Pasti dari kalian mungkin ada sebagian besar, ya, yang sudah mempelajari hukum bacaan nun sukun dan tanwin, namun Bu Silva di sini yang sudah, mari kita mengulang agar lebih memahami yang belum pernah belajar hukum bacaan nun sukun dan tanwin supaya memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita membaca Al-Quran. Langsung saja anak-anak. Di sini Bu Silva awali dengan pengertiannya, ya. Jadi apa sih pengertian bacaan nun sukun atau tanwin? Ya, kalau kalian membaca ayat Al-Quran atau ada beberapa ayat menemukan lafaz Arab, ya, mungkin di situ mestinya ada huruf nun, ya, sebagian salah satu dari huruf hijaiyah, ya, yang mana nun tersebut dikasih harokat sukun, ya, atau lingkaran kecil atau tanwin. Ada yang tahu tanwin ada berapa anak? Ada 3, ya, fathaten, kasraten, dan dummaten. Nah, itu maksud dari bacaan nun sukun. Jadi nun sukun adalah huruf nun yang dimatikan atau diberi harokat sukun. Adapun yang dimaksud dengan tanwin, harokat fathah, kasrah, dan dumma, nah, itu timbul pada huruf hijaiyah karena adanya harokat ganda, maka dinamakan fathaten, dummaten, dan kasroten, gitu ya. Selanjutnya, hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Di sini kita belajar, ya, macam-macamnya. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5 macam. Apa saja? Halki, idgham bilghunna, idgham bilahunna, iqlab, dan ikhfa. Mungkin sebagian kecil menyebutkan ada 4 anak-anak, ya. Kenapa? Karena di sini idghamnya dijadikan satu, digabung. Karena idgham di sini ada 2. Nah, pada penjelasan kali ini kita lebih rincinya saja, lebih mudahnya biar tidak bingung, ya. Jadi ada 5. Ikut penjelasannya. Yang pertama adalah izhar halki atau yang artinya jelas, ya, atau terang. Itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6. 6 ini milik huruf izhar halki. Ya, jadi cara membacanya ya harus jelas, harus terang. Apa saja? Aha, a, wo, ha, kho. Ya, ini semuanya huruf 6 ini tempat keluarnya atau makhorijul hurufnya ada di tenggorokan, ya. Nah, tenggorokan ini dibagi 3 anak-anak, atas, tengah, dan bawah. Nah, gitu ya. Jadi aha ini tepatnya di tenggorokan bagian paling bawah. Jadi sampean kalau mengucapkan lafaz tersebut, ya, huruf tersebut harus merasakan, ya, tenggorokan bagian bawah ini hampir ke dada. Aha, a sama ha, nah ini bagian tengah. Aha. Ya, kemudian wo sama kho. Kemudian yang kedua, idgham bilghunnah.
Idgham bihunna, idgham ini artinya, idgham sendiri artinya memasukkan, bihunna dengan dengung. Ya, jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya, idgham bihunna ada 4, yakni ya, nun, mim, wawu atau yanmu, supaya mudah menghafalnya. Ya, jadi hurufnya dimasukkan, kemudian dengan dengung. Berbeda dengan yang ketiga idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, hurufnya ada dua, yakni lam dan ro. Idgham bila gunnah. Di nomor 2 dan 3 ini membedakannya hanya dari bihunna dan bilahunna. Sama-sama memasukkan huruf ya ke huruf selanjutnya setelah nun sukun atau tanwin ya, tapi satunya dengan gunnah, satunya tanpa gunnah atau tanpa dengung. Hanya dimasukkan saja. Nanti saya kasih contohnya supaya lebih memahami ya. Yang keempat, ikhfa artinya samar. Apa maksudnya sama? Ya tidak jelas, ya tidak dengung. Ya, jadi cara membacanya bagaimana? Ngawang. Ya, jadi huruf setelah huruf nun sukun atau tanwin itu kita persiapan ke huruf selanjutnya. Nah, ikhfa ini adalah bagian nun sukun yang terkaya. Kenapa? Karena hurufnya sangat banyak sekali. Ya, ada 15, sisa dari hukumnya izhar, idgham, biguna, bilaguna dan iqlab. Nah, yang terakhir adalah iqlab. Iqlab artinya membalik ya, atau mengganti suara nun sukun menjadi mim. Nah, itu sama ya arti dari iqlab. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ga, hurufnya cuma satu yaitu ga. Sisa dari huruf hijaiyah punyanya dari ikhfa tadi. Paham ya anak-anak ya? Insya Allah mudah. Ya, jadi kalau sampean bingung, pokoknya patokannya ya, sampean kalau menemukan huruf nun sukun, nun yang dikasih harokat sukun, pasti bertemu selanjutnya adalah huruf hijaiyah. Nah, cari huruf hijaiyah itu salah satu milik siapa dari kelima ini, maka harus dibaca sesuai dengan artinya. Misal, oh ini ketemu nun, ketemu hak, berarti punyanya izhar halki. Cara membacanya harus terang. Ya, bagaimana? Anhu. Ya, anhu. Nun jelas, haknya jelas. Anhu. Begitu seterusnya. Saya kasih contoh ya, biar lebih memahami dan lebih bisa mempraktekkan dalam ketika kita membaca Al-Quran. Contoh yang pertama, nah, izhar mutlak. Coba anak-anak beserta baca, kalian menunjukkan ya. Aliman, hakiman. Itu ada tanwin. Tanwin yang ada di huruf mim ya, ketemu dengan hak. Aliman, hakiman. Maka harus jelas. Ya, dibaca jelas. Aliman, hakiman, tidak boleh gitu. Tapi aliman, hakiman. Selanjutnya idgham bihunna, hurufnya ada 4, yanmu ya. Hurufnya 4, ya, nun, mim, wawu. Nah, ini yang Bu Silva katakan tadi, idgham memasukkan bihunna dengan dengung. Tulisannya adalah man ya'mal. Tapi cara membacanya tidak boleh seperti itu. Bagaimana? Mayya'mal. Mayya'mal. Dimasukkan terus dengung. Mayya'mal. Nah, gitu ya nak ya. Jadi tidak boleh dibaca sesuai dengan tulisannya man ya'mal. Nah, ini gunanya kita belajar anak-anak. Jika sampai tidak belajar, maka nggak ngerti. Oh, ini caranya membacanya gini. Oh, ini cara membacanya gini. Terus kalau kita tidak tahu baca Al-Qur'an yang ngawur, maka kita yang dapat dosa. Kenapa? Karena semua manusia itu memang diwajibkan untuk mencari ilmu. Ya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Semua manusia itu diwajibkan, ya, terutama kita orang Islam diwajibkan untuk mencari ilmu, gak oleh meneng-menengan tok. Ya, gak meneng-menengan tok yo otak, ya, otak yang sudah dianugerahkan oleh Allah ini ya nggak main seperti halnya pisau yang tidak pernah dipakai, nggak pernah diasah, ya. Bagaimana akan karaten, ya, ora iso digawe, nah gitu ya. Jadi kalian semuanya perjalanan kalian masih panjang ya. Jadi harus semangat, lebih semangat lagi mencari ilmu, terutama dalam ilmu agama. Selanjutnya idgham bilaguna. Perbedaannya, nah ini memasukkan tanpa dengung. Ya, kalau tadi harus dengung.
Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ini kalau tulisannya rahmatan lil alamina, tapi baca harus dimasukkan tapi nggak oleh dengung. Rahmatan lil alamina. Cukup dimasukkan saja. Kalau dibaca secara itu ambiguna bagaimana? Rahmatan lil alamina, tidak boleh. Talil, talil itu nggak boleh. Cuman dimasukkan saja. Talil a. Beda ya. Kalau itu digunakan mayyamal. Dengungnya itu sing membuat lama itu loh. Ya, itu yang dimaksud dengung. Kalau itu bilawuna rahmatan lil alamina. Selanjutnya iklan mim ba'dima. Tulisannya min ba'dima. Tapi kalau membaca karena kita sudah punya ilmu, maka harus membalik atau mengganti suara nun sukun menjadi mim. Min ba'dima. Selanjutnya adalah ikhfa. Nah, ini samar. Baldatum thayyibatun. Silakan ditirukan anak-anak ya supaya lebih memahami. Dari sini mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung jawab di Bu Silva ya atau boleh komen di bawah. Selanjutnya Bu Silva akan ke poin kedua yakni belajar hukum bacaan mim mati. Sama dengan non sukun tadi atau non mati. Ya, mim mati kalau ada huruf mim kemudian diharokat sukun. Bisa disebut mim mati, bisa disebut mim sukun. Jadi pengertiannya adalah mim mati atau mim sukun adalah huruf yang berharokat sukun. Hukum bacaan mim mati apabila diikuti huruf hijaiyah ada 3 macam. Ya, kalau tadi nun sukun atau tanwin itu ada 5. Kalau mim sukun ada 3. Apa saja itu? Ini Ifa Syafawi, Ilhar Syafawi. Berikut keterangannya dan penjelasannya. Hukum bacaan mim sukun atau mim mati yang pertama adalah idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Ya, biasanya disebut idgham mimi, idgham mutamatsilain. Ya. Kemudian apa artinya memasukkan dua huruf yang sama? Jadi jika ada mim sukun ketemunya sama mim, ya kembar, tapi satunya harokatnya sukun mati, satunya harokatnya hidup, maka harus dibaca idgham mim. Kemudian ikhfa syafawi, artinya samar-samar, ya. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, jadi hurufnya ikhfa syafawi ini ada 1 ba. Kalau ikhfa milik nun sukun tadi ada 15. Tapi kalau ikhfa syafawi mim sukun ya hanya ada 1 yakni huruf ba. Selanjutnya ilhar syafawi. Cara membacanya jelas di bibir. Syafawi itu artinya bibir ya, jelas di bibir. Apabila ada huruf mim mati diikuti salah satu huruf hijaiyah yang 26 yakni selain huruf mim dan ba. Nah, gitu ya. Jadi hurufnya mim punyanya itu kan mimi, hurufnya ba punyanya ikhfa syafawi, selain mim dan ba semuanya milik ilhar syafawi. Mudah bukan anak-anak ya untuk belajar tajwid. Jadi jangan sampai mengira bahwa angel belajar tajwid, tidak ya. Pokoknya sampean punya teorinya, paham teorinya, ya, kemudian apa yang Bu Silva jelaskan betul-betul dipahami dan didengarkan, insya Allah sangat mudah diamalkan, ya. Kalau sudah paham, wajib hukumnya untuk mengamalkan, begitu ya. Selanjutnya, saya kasih contoh anak-anak. Yang pertama idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Nah, di sini ada lafaz alaihim muqsadatin. Mohon maaf ini tun ya. Alaihim muqsadatun. Nah, di situ ada mim sukun bertemu mim yang harokatnya disukun. Satu disukun, satu di dhammah. Maka ini yang dinamakan idgham mimi. Ya, cara membacanya ya dimasukkan ya alaihim muqsadatun. Selanjutnya ikhfa syafawi. Nah, ini Bu Silva salah juga, mohon maaf, ri-nya dibaca ro ya. Harokatnya Bu Silva salah memberi harokat. Bagaimana cara membacanya? Inna rabbahum bihim, ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya ilhar syafawi. Alaihim hafizina, ada mim sukun bertemu ha. Maka dari itu harus dibaca ilhar syafawi yakni jelas. Sekali lagi,
Jika ada pertanyaan dari dua materi tadi, dua poin tadi, hukum nun sukun atau tanwin dan hukum nun sukun, silakan bisa japri ke Bu Silva atau lewat WA group ya, atau bisa komen di bawah ini. Begitu ya. Insya Allah mudah dipahami. Jika kurang jelas, sekali lagi boleh ditanyakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberi anugerah kefahaman ketika kita mempelajari ilmu-ilmu Allah. Ya, serta yang paling penting adalah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya.